A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aqulu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan satu dalil dan bukti dari ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang imam adalah maksum, yang berarti dia tidak pernah melakukan sebuah kesalahan dan dosa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalil yang lain. Dalil yang kedua berkenaan tentang kemaksuman imam yang hak tersebut. Kita bisa buka dalam surat Al-Anbiya ayat 73, yang mana mungkin ini sudah sempat kita bahas juga berkenaan tentang pembagian imam itu ada imam yang hak. Maka dalam ayat tersebut kita bisa membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka semua sebagai imam yang akan memberikan hidayah kepada umat manusia. Dari ayat ini bisa kita simpulkan dan bisa kita pahami bahwa ada tugas yang sangat penting yang dimiliki oleh imam yang hak, yaitu tugas utama dari imam yang hak adalah dia sebagai pemberi hidayah. Dia sebagai tugasnya adalah yahduna bi amrina, yaitu tugas dari seorang imam adalah memberikan petunjuk kepada umat manusia. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan mereka untuk memberikan hidayah kepada manusia-manusia yang tersesat tentunya, maka harus dipastikan bahwa mereka dalam kondisi yang tidak tersesat. Harus dipastikan bahwa mereka adalah berada di jalan petunjuk. Bagaimana mungkin dia mampu untuk memberikan hidayah kepada umat manusia sementara dia sendiri dalam kondisi tersesat? Yang terjadi adalah bahwa dia akan menyesatkan, dia akan tersesat, dan juga dia akan menyesatkan umat manusia ketika kapan? Ketika mereka tidak maksum. Sehingga dari sini jelas kita pastikan bahwa seorang imam harus maksum, karena kalau tidak maksum berarti dia pernah melakukan sebuah kesalahan atau dosa, dan saat dia pernah melakukan sebuah kesalahan atau dosa, maka pada saat itu kita hukumi dia sebagai manusia yang tersesat, dan orang yang tersesat tidak layak diberikan tugas sebagai pemberi petunjuk. Sangat gamblang dan jelas dalilnya. Kita lanjut ke dalil yang ketiga. Kita bisa buka dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah ulil amri di antara kalian. Ayat ini ingin menjelaskan kepada kita atau ingin memerintahkan kepada kita diwajibkan taat kepada tiga hal. Yang pertama adalah ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita sepakati bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak menerima ini, bahwa setiap manusia wajib untuk taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kita sepakati bahwa setiap manusia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa ati'ur rasul,
Dan juga ayat ini memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jelas ini pun juga kita sepakati bahwa ketika kita menjadikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi kita, sebagai rasul kita, maka selayaknya bagi kita sebagai umatnya untuk mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketaatan kita kepada Rasul, sebagaimana tadi ketaatan kita kepada Allah, adalah bukti keimanan kita kepada mereka. Ya, saat kita beriman kepada Allah, saat kita percaya kepada Allah, saat kita memiliki keyakinan kepada Allah, saat kita meyakini bahwa Allah itu ada, maka kita wajib untuk taat kepada Allah sebagai konsekuensi dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ketika kita masuk Islam misalkan, atau ketika kita memilih Islam sebagai agama kita dan menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, sebagai rasul kita, bukti dari keyakinan kita, bukti dari keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba, yaitu apa? Taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sungguh ketika kita tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi, maka bahaya nantinya. Saat kita tidak taat kepada Rasul, maka keyakinan atau keimanan kita kepada Rasul akan dipertanyakan. Sebagaimana juga tadi berkenaan tentang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak taat kepada Allah, ketika kita sering melanggar perintah Allah, ketika kita masih sering melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika banyak kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan, maka keyakinan kita kepada Allah atau keimanan kita kepada Allah juga perlu dipertanyakan. Sehingga dari sini bisa kita fahami bahwa ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah itu adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai konsekuensi dari keimanan yang kita miliki. Karena kalau kita tidak taat, kita akan mempertanyakan diri kita, apakah kita masih beriman kepada Allah dan Rasulnya atau tidak. Dan tentunya kalau seandainya kita tidak taat kepada Allah atau tidak taat kepada Rasulullah, akan berdampak negatif. Kita bisa melihat dalam sejarah bagaimana perang Uhud. Saat Rasulullah SAW memerintahkan kepada pemanah yang ada di atas gunung Uhud, menang atau kalah, jangan pernah turun ke bawah. Menang atau kalah, jangan pernah turun ke bawah. Tapi apa yang mereka lakukan? Saat melihat di bawah sudah terlihat kemenangan, dan kemudian sudah terlihat adanya pembagian rampasan perang, mayoritas dari mereka kemudian turun ke bawah, yang artinya tidak mengindahkan perintah Rasul, yang artinya tidak taat kepada Rasul. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akhirnya para musuh melihat kesempatan ini untuk menyerang balik, yang pada akhirnya adalah bahwa dalam peperangan Uhud itu, yang tadinya awalnya dimenangkan oleh kaum muslimin, akhirnya berubah menjadi kekalahan bagi kaum muslimin. Kenapa terjadi kekalahan? Karena tidak taat kepada perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga, kita diwajibkan juga taat kepada ulil amri. Wa ati'u rasulah wa ulil amri minkum. Di sini kita akan bahas siapa yang dimaksud dengan ulil amri di sini. Sebelum kita membahas tentang siapa itu ulil amri, dan ini adalah pokok pembahasan kita, bahwa kita harus pahami bahwa
ketaatan yang ada dalam ayat tersebut adalah ketaatan secara mutlak 100% karena tidak ada batasan dalam ayat tersebut. Ayat tersebut memerintahkan kepada kita taat secara mutlak karena tidak dijelaskan akan adanya sebuah batasan. Taat kepada Allah secara mutlak artinya tidak ada perintah yang boleh untuk tidak taat. Begitu juga dengan Rasulullah, begitu juga dengan ulil amri. Berbeda misalkan dengan ketaatan kita kepada orang tua. Kita contohkan di sini misalkan orang tua. Ketika kita tanya, apakah kita wajib taat kepada orang tua? Kita jawab, iya. Atas perintah Allah kita wajib untuk taat apapun yang diperintahkan oleh orang tua. Tapi pertanyaannya selanjutnya, apakah ketaatan kepada orang tua itu secara mutlak? Kita jawab tidak. Tidak semua yang diperintahkan oleh orang tua wajib kita ikuti. Ada batasan, ada kait di situ. Dan kita bisa melihat batasannya adalah dalam surat Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan ketika mereka memaksa, mereka maksudnya adalah orang tua. Jika orang tua memaksa kamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan taati mereka. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap berbuat baiklah kepada mereka berdua. Artinya di sini dapat kita simpulkan bahwa ketaatan kepada orang tua itu adalah wajib, tapi kewajibannya tidak mutlak. Ada perintah-perintah yang boleh untuk tidak taat. Salah satunya adalah ketika orang tua memerintahkan kita untuk menyekutukan Allah, baik itu menyekutukan secara zat atau menyekutukan secara ibadah yang kemarin sudah kita bahas, yaitu bermaksiat. Jadi kalau orang tua memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan, maka jangan kita ikuti. Kenapa? Wala yarda li ibadihil kufar. Allah tidak ridho terhadap kekufuran. Sehingga dari sini jelas dan gamblang, ketika kita taat kepada orang tua, ketaatannya tidak mutlak. Kenapa? Karena di situ orang tua sifatnya tidak maksum. Karena tidak maksum, maka mungkin orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan sebuah kemaksiatan, sehingga ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan atau memerintahkan kemaksiatan, maka jangan diikuti. Berbeda dengan yang tadi kita sebutkan, Allah, Rasul, dan ulil amri, bahwa ketaatan dalam ayat itu adalah mutlak, tidak ada qaid, yang artinya bahwa ketaatan itu harus 100%. Sehingga dari sini harus kita pastikan bahwa tiga ini adalah apa? Adalah misdaq dari maksum. Allah jelas kita katakan, gak usah dibahas. Rasulnya adalah Rasul yang maksum. Karena kalau Rasulnya tidak maksum, maka kemungkinan dia bisa memerintahkan memerintahkan kita untuk melakukan sebuah kemaksiatan mungkin terjadi. Sehingga bagaimana mungkin kita taat kepada Rasul sementara Rasulnya memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan? Maka mau tidak mau bahwa Rasul harus juga maksum. Nah, begitu juga dengan ulil amri. Kita mau bahas siapa sih ulil amri ini? Tapi sebelum kita membahas siapapun yang dimaksud dengan ulil amri, karena para mufassirin berbeda pendapat berkenaan tentang siapa ulil amri di sini. Tapi walaupun kita jangan bahas siapa dulu, tapi kita pastikan dulu bahwa yang namanya ulil amri pasti maksum. Kenapa? Karena ketaatan dalam ayat ini secara mutlak. Itu kita harus pahami dan harus kita pastikan bahwa yang namanya ulil amri harus maksum. Kenapa? Karena ayat ini memerintahkan kita harus taat kepada ulil amri secara mutlak. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang disepakati oleh mufassir besar, yaitu Fakhrul Razi dalam kitabnya Tafsir Kabir juz 10 halaman 144.
bahwa beliau menyebutkan dalam kitabnya, innallaha ta'ala amara bi ta'ati ulil amri ala sabil jazm fi hadhil ayat. Ketika Fakhr Razi ingin menjelaskan atau ingin mengomentari ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amr secara pasti, yakin. Wa man amarallahu bi ta'atihi ala sabil jazm wal qata la budda ayyakuna ma'suman anil khata. Ini pun juga Fakhr Razi sepakat dengan apa yang kita bahas, bahwasanya barang siapapun yang Allah perintahkan untuk ditaati, maka la budda ayyakuna ma'suman, maka dia wajib untuk maksum. Idlau lam yakun maksuman, jika seandainya ulil amri ini tidak maksum, karena bitakdiri ikdamihi alal khata, maka ada kemungkinan dia memerintahkan sesuatu yang salah. Qad amarallahu bimutaba'atihi, yang mana Allah mewajibkan kita untuk mengikuti sesuatu yang salah tersebut. Fayakunu dzalika amran bi fi'lin dzalikal khata, maka dari situ dipastikan bahwa kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu hal yang salah tersebut. Wal khata liqaunil khata munhi, dan sementara kita pun juga di saat yang sama kita pun dilarang untuk apa? Untuk melakukan sesuatu hal yang salah. Fahadha yufdi ila istima'il amr wan nahi fil fi'lil wahid. Maka dari sini adanya hubungan atau adanya gabungan atau adanya berkumpulnya antara perintah dan larangan dalam satu fi'il, dalam satu kerjaan, dan ini mustahil. Di saat yang sama kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri, tapi di saat itu pula ternyata ulil amri memerintahkan kita kepada sesuatu hal yang salah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Melakukan hal yang salah tersebut atau tidak? Sehingga dari sini, menurut Fakhr Razi sepakat bahwa yang namanya ulil amri wajib maksum. Fathabata anna Allah ta'ala amara bi ta'ati ulil amri ala sabili jazm wa thabata inna kulla min man amara Allah bi ta'ati ala sabili jazm wajaba ayyakuna maksuman anil khata. Jadi Fakhr Razi sepakat. Fakhr Razi meyakini bahwa seorang ulil amr adalah wajib seorang yang maksum. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa, jika kita sudah meyakini bahwa yang namanya ulil amr itu harus maksum, pertanyaan sekarang, siapa ulil amr itu? Di sini berbeda pendapat lagi. Di kalangan dua madrasah, madrasatul sahabat dan madrasatul ahlul bait memiliki pandangan yang berbeda. Madrasatul ahlul bait jelas meyakini bahwa yang dimaksudkan ulil amr adalah ahlul bait, a'immatu ahlul bait alaihimus salatu wassalam, dan nanti kita akan buktikan bahwa mereka semua adalah manusia-manusia yang maksum. Semua ulama dari kalangan madhab ahlul bait semuanya sepakat itu. Sementara di kalangan madhab ahlus sunnah ada banyak perbedaan pendapat yang menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan ulil amr. Ada yang meyakini dhahaba jamaah minal mufassiri ahli sunnah. Ada sebagian dari mufassir ahli sunnah meyakini bahwa yang dimaksudkan dengan ulil amr adalah al-umara wal hukam. Yaitu siapa? Yaitu para penguasa di setiap zaman. Al-umara wal hukam fi kulli zaman wa makan. Semua siapapun yang berkuasa di setiap tempat dan setiap zaman tanpa pengecualian. Maka kemudian dari sini jelas kita yakini bahwa bahwa semua kaum muslimin wajib untuk taat kepada penguasa. Dan kita ketahui bahwa tidak semua penguasa itu adil. Ada penguasa yang zalim juga. Dan kalau kita melihat ayatnya tadi secara mutlak kita harus taat, maka kita pun juga harus taat kepada penguasa yang zalim, dan ini nggak masuk akal. Sehingga ini tidak bisa kita terima. Kenapa? Tadi ya, kita tidak akan mungkin bisa menerima bahwa yang dimaksudkan dengan ulil amr itu adalah hukam atau umaro. Kenapa? Karena dia tidak maksum.
sementara ayatnya mutlak harus taat. Ini yang pertama. Ada lagi pendapat yang lain bahwa seperti misalkan dalam kitab Tafsir Al-Manar disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan ulil amr adalah orang-orang pemimpin atau ulama-ulama yang mana jelas tentunya tidak semuanya, tidak secara mutlak. Walakin la tajibu ta'atu haula bisiklin mutlak wa biduni kait aw syartin. Berbeda dengan yang pertama tadi, kalau yang pertama itu dia mengatakan mutlak, kalau yang kedua tidak. Jelas ini pun juga tidak sesuai dengan teks atau teks ayatnya yang mewajibkan kita untuk taat kepada seluruh perintah-perintah secara 100%. Ada lagi yang berpendapat di kalangan ulama dari Ahlus Sunnah meyakini bahwa yang namanya ulil amr adalah, kita katakan bahwa yang dimasukkan di situ adalah al-khulafaul arba'ah, khulafaur rasyidin, yang 4 orang itu. Jelas ini pun juga kita tidak sepakat. Kenapa? Kalau seandainya dikhususkan hanya 4 orang itu saja, lantas setelah itu atau di zaman sekarang berarti kita kaum muslimin kekosongan pemimpin. Siapa pemimpin kita saat ini? Siapa ulil amr saat ini? Jelas kita pun juga nggak sepakat dengan pendapat ini. Ada juga yang meyakini bahwa yang dimaksudkan dengan ulil amr adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang hidup di zaman Rasul. Jelas ini pun juga kita tidak sepakati. Kalau seandainya yang dimaksudnya ulil amr itu adalah sahabat-sahabat yang hidup di masa Rasulullah, dan sekarang ini siapa ulil amrnya? Berarti lagi-lagi sama seperti yang tadi kasusnya, kekosongan pemimpin. Dan ini mustahil. Ada lagi yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan ulil amr adalah para komandan-komandan perang, panglima-panglima perang. Dan ini pun juga sangat tidak logis. Selain mereka semua yang tadi kita sebutkan tidak maksum, dan mereka semua itu kita katakan tidak bisa masuk dalam ayat tersebut. Kenapa? Karena sekali lagi ayat itu berbicara tentang ketaatan secara mutlak. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa, atau yang satu-satunya pendapat yang bisa kita terima adalah bahwa yang dimaksudkan dengan ulil amr karena dia memiliki sifat maksum, maka ini dipastikan bahwa yang dimaksudkan dengan ulil amr adalah imam yang hak. Karena kita sudah membuktikan sebelumnya bahwa imam yang hak adalah manusia-manusia yang maksum. Ada 3 dalil yang sudah kita sebutkan di sini bahwa imam yang hak adalah manusia-manusia yang maksum. Pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke materi yang baru atau keistimewaan atau kita katakan ciri-ciri yang lain selain daripada maksum. Ini saja pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.